يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك السلامة والعافية منها. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Azza wa Jal karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, karunia yang sangat besar, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat bisa berusaha mengamalkan agama ini ala ahdi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kepada kita Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi kita disuruh untuk mengajak kepada apa yang Rasul mengajak kepadanya. Jadi Rasul mengajak umatnya, mengajak para sahabat ketika itu untuk mengikuti Al-Quran. Ittabi'u ma unzila ilaikum, ya. Ikutilah, termasuk Nabi Muhammad ini perintah Allah, ya, apa yang telah diturunkan, ya, kepadamu. Dalam ayat yang lain, apa yang telah diturunkan oleh Rabbmu, oleh Allah kepadamu. Itulah dakwah Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah berdakwah, mengajak orang kepada Allah. Qul hazihi sabili, katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, ini jalanku, ini jalan Nabi Muhammad. Bagaimana, Pak? Kalau memang kita mau mengikuti jalannya Nabi Muhammad, bagaimana? Ad'u ilallah. Saya, kata Rasulullah, mengajak kepada Allah. Jadi bukan mengajak kepada mazhab, bukan mengajak kepada tariqah, bukan mengajak kepada muassasah, yayasan, bukan mengajak kepada jam'iyah atau organisasi. Yayasan, organisasi itu wasilah, bukan goyah. Apa beda wasilah, Pak? Wasilah itu kendaraan saja, ya, bukan yang dibawa menuju Allah. Yang kita bawa menuju Allah adalah tujuan kita, Allah ciptakan, yaitu beribadah kepada Allah. Nanti di akhirat Bapak Ibu tidak akan ditanya, Bapak, kamu dulu masuk yayasan A atau enggak ditanya. Kamu dulu organisasinya apa? Enggak ditanya, Pak. Namun yang ditanya nanti, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, itu yang ditanya oleh Allah.
Kemudian sholatmu ditanya oleh Allah, amalmu ditanya oleh Allah. Jadi nggak ditanya kita organisasi kita apa gitu ya. Makanya organisasi itu bukan tujuan. Karena banyak orang-orang sekarang itu seolah organisasi itu agama, Pak ya. Bangga sekali dia. Ya saya heran ya. Kita organisasi kita A misalnya, bangga sekali. Seolah-olah organisasi itu ditanya oleh malaikat kalau diakhiri oleh Allah. Enggak bakal, Pak. Yang ditanya adalah agama kita. Maka kita itu mesti berbangga dengan Al-Quran. Bangga kita. Mesti berbangga dengan hadis Nabi SAW. Berapa banyak Al-Quran yang sudah kita pelajari, yang sudah kita baca, yang sudah kita hafal, yang terpenting yang sudah kita amalkan. Itulah agama kita yang sebenarnya yang kita bawa mati. Karena memang hari-hari ini ada beberapa orang di antara teman-teman kita salah di dalam memahami agama ini, sehingga terjebak di dalam fanatikus buta, ya, fanatik buta, pelakunya fanatikus ya. Ada yang fanatik mazhab, seolah-olah mazhab itu agama. Bukan, mazhab itu hanyalah metode memahami hukum. Metode Imam Syafi'i namanya mazhab Syafi'i, ya kan? Metode Imam Abu Hanifah namanya mazhab Hanafi. Namun seluruh imam mazhab tidak pernah mengajak kepada mazhabnya. Coba minta, apakah pernah Imam Syafi'i mengatakan bermazhablah kalian dengan mazhabku? Enggak pernah, Pak. Imam Syafi'i mengatakan apa? Idza shahhal hadisu fahuwa mazhabi. Kalau seandainya ada hadisnya sahih, benar hadisnya, ya kan? Itulah mazhabku sebenarnya. Karena mazhab itu adalah pendapat, kesimpulan gitu ya dari ulama ketika berinteraksi dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Namun mereka tidak mengajak kepada itu. Itu hanya wasilah saja. Boleh mempelajari Islam lewat mazhab, boleh gitu. Namun jangan jadikan itu tujuan. Jadikan itu cuman wasilah saja. Sehingga para ulama kita juga bermazhab, Pak. Ya kan, Imam Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Utsaimin, beliau bermazhab, mazhab Hambali. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bermazhab juga. Namun mazhab bukanlah ghayah, bukanlah tujuan, namun dia adalah wasilah saja, perantara saja untuk memahami sampai kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali melanjutkan pengajian kita terhadap syarah penjelasan dari kitab Al-Usulus Salasatu, Al-Usulus Salasa, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Yang mana pada pembahasan kita yang lalu kita sudah sampai ya kepada masuk rukun ya Islam, atau dikenal juga dengan martabatul Islam ya. Kedudukan Islam yang ketiga. Karena memang ya, di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Umar bin Khattab yang dikenal dengan istilah oleh para ulama hadis dengan hadis Jibril. Karena waktu itu Jibril tasyakkul ya, berpaling rupa, menjelma gitu, menjadi seorang laki-laki yang memakai pakaian yang sangat putih. Kemudian tidak ada tanda-tanda dia orang yang lagi di perjalanan, yang sangat rapi sekali. Nah, kemudian Jibril ini bertanya, namun beliau bertanya bukan mengajari. Bertanya bukan berarti nggak tahu ya, namun bertanya untuk mengajari Nabi Muhammad tentang martabatul Islam, tentang martabat atau kedudukan Islam. Jadi ada 3 Pak ya yang ditanyakan oleh Jibril di hadis itu. Yang pertama adalah ya Muhammadu akhbirni anil Islam. Yang pertama tentang Islam, itu sudah kita bahas ya kemarin. Kemudian tentang iman ya, dijawab oleh Nabi rukun-rukun iman. Maka pembahasan yang sekarang adalah tentang ihsan, karena ihsan ini termasuk salah satu dari martabat Islam atau kedudukan Islam berdasarkan hadis sahih ya dari Rasulullah, ya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Muslim dalam
sahih mereka berdua yang dikenal dengan hadis muttafaqun, disepakati alaihi atasnya, yakni sahihnya hadis ini ya. Fadal lagi. Anta budaya, anta budallaha, Allah sebagai maf'ul bih, ya, objek kalau bahasa kita. Nah, wa taqallubaka. Nah, iya. Jadi buku ini berisi dua komponen ya Bapak Ibu. Jadi tradisi kebiasaan ulama terdahulu menulis buku ada matan namanya, matnul kitab. Matan itu biasanya ringkasan Pak ya, poin-poin pembahasan kitab. Kemudian matan itu diberi penjelasannya, namanya syarah. Jadi dalam buku ini ada dua. Yang pertama ada matan, matan itu intinya. Kemudian diberi penjelasan. Banyak ulama-ulama terdahulu seperti itu metodologi penulisan buku mereka. Seperti misalkan dalam fikih Syafi'i Pak ya, ada nama kitab di dalam fikih Syafi'i itu Hasyiah Baijuri. Jadi Hasyiah Baijuri itu sebenarnya terdapat dua buku. Yang pertama Matan Abu Syuja', matannya itu ditulis oleh Imam Abu Syuja', ringkasan fikih Syafi'i untuk pemula nih Pak ya. Nah, kemudian diberi syarah, itulah yang hasyiahnya, yang disyarah oleh ulama Syafi'iyah yang bernama Imam Al-Baijuri dan buku-buku ulama yang lainnya. Gitu juga buku ini Pak ya. Jadi yang pertama ini kan matannya ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi ya, At-Tamimi rahimahullah. Kemudian diberikan penjelasan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian berkata penulis matan yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, qala al-muallif rahimahullah wa al-martabatu salisatu al-ihsan ya. Martabat atau kedudukan Islam yang ketiga berdasarkan hadis Jibril Pak ya. Ini dalilnya hadis Jibril ya, hadis muttafaqun alaih, yaitu al-ihsan. Kemudian Nabi memberikan definisi pengertian langsung ihsan itu apa ya. Al-martabatu salisatu al-ihsan ya, kedudukan yang ketiga dalam Islam itu adalah al-ihsan. Ruknun wahidun, satu rukun khusus ini Pak. Wa yang dimaksud dengan ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, dan jikalau seandainya kalian tidak bisa melihatnya, dan tidak mungkin bisa, karena dalam akidah Islam melihat Allah itu hanya di akhirat, di surga. Adapun melihat Allah di dunia ini pernah diminta oleh Bani Israel kepada Musa alaihissalam, ya kan? Ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhathumus sa'iqatu fa antum tanzurun gitu. Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah secara nyata di dunia gitu ya. Sehingga apa? Sehingga orang yang minta itu dari Bani Israel itu disambar oleh petir, angus ya. Dan kalian yang lainnya itu melihat kejadian itu.
maka nggak bisa juga. Kemudian Nabi Musa pun pernah ya meminta untuk melihat Allah, namun ya baru Allah memperlihatkan cahaya saja, ya belum memperlihatkan zatnya Allah, sudah hancur gunung ya yang di hadapan Nabi Musa, dan Nabi Musa pun seketika terhempas pingsan, nggak bisa. Makanya Allah mengatakan lam tarani, engkau tidak akan bisa melihatku wahai Musa, maksudnya di dunia gitu. Nah, ini berbeda dengan akidah sufi. Akidah sufiyah, sebagian sufiyah yang meyakini mereka bisa melihat Allah ya di dunia ini. Bahkan Allah katanya bisa berubah wujud ya dalam bentuk siapa gitu. Nauzubillah. Ini kedustaan dan kebatilan serta kesesatan. Apa dalilnya, Pak? Dalilnya banyak sekali. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang pertama, surah Al-Ikhlas. Tidak ada yang sama dengan Allah. Allah itu tidak akan mau menyamai, menyerupai makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un juga. Tidak ada yang sama dengan Allah, dan Allah tidak akan menyamai makhluknya gitu. Karena Allah itu berbeda dengan makhluknya. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anta'budallaha, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah, ini bukan melihat nih, seolah-olah. Perumpamaan karena memakai huruf K di sini. K ini huruf jar yang mananya litamsil, penyerupaan, seolah-olah kalau bahasa kitanya. Seolah-olah engkau melihatnya dan engkau tidak akan bisa melihatnya, ya. Maka kalau kita tidak mampu melihat Allah di dunia ini, ya, maka yakinlah sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi kita melihat Allah, maksudnya kita merasakan penglihatannya Allah. Karena Allah itu bersama kita. Dalam Al-Quran kan banyak innallaha ma'ana, kata Allah kan. Sesungguhnya Allah itu di dalam Al-Quran ya bersama kita. Maka kebersamaan Allah ini maksudnya apa, Pak? Apakah zat Allah bersama kita? Tidak. Kalau zat Allah sudah ada dalilnya di dalam surah Thaha ya, Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Kalau zat Allah itu di atas ya, di atas arasy ya, dan arasy itu berada di atas langit yang ketujuh. Namun yang dimaksud dengan kebersamaan Allah ini dibahas oleh ulama akidah ya, atau dalam istilah Arabnya ma'iyatullah. Kebersamaan Allah itu maksudnya adalah Allah itu bersama kita dengan ilmunya. Maka ilmu Allah fi kulli makan. Maka ilmu Allah itu di seluruh tempat, tidak ada tempat pun kecuali Allah mengetahuinya. Allah mengilmuinya. Allah meliputinya gitu. Bukan zatnya Allah. Ini ya, ini sudah dibahas oleh ulama salaf dahulu. Banyak ulama menulis buku seperti Imam Az-Zahabi ya, ada bukunya judul Al-Ulu, sifat tinggi bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh ulama-ulama abad ketiga Hijriyah, termasuk juga Al-Battah ya, Al-Kubra, Al-Ibanatul Kubra yang ditulis oleh Imam Al-Battah gitu, Al-Ukbari rahimahullah, ulama yang wafat tahun 300-an Hijriyah. Itu menjelaskan bagaimana sifat ulu ya, sifat ulu bagi zat Allah. Karena Allah itu punya sifat namanya sifat zatiyah, sifat zat bagi Allah. Kemudian sifat fi'liyah, sifat perbuatan bagi Allah. Allah melihat itu perbuatan Allah, apa ya? Sifat melihat, ya kan? Allah mendengar itu perbuatan. Allah berbicara. Adapun Allah beristiwa, ya kan? Allah itu tinggi di atas arasnya. Ini ulama mengatakan itu sifatun zatiyah, ya. Sifat zat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wad dalilu, dalilnya bahwasanya kita mesti ya meyakini akan Allah melihat kita gitu ya. Dalilnya beliau bawakan dari Al-Qur'an pertama kali. Nanti dibawakan hadis Nabi. Kemudian beliau bawakan yang pertama surah An-Nahl ayat 128. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala surah An-Nahl 128 ya. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Jadi kebersamaan Allah itu Pak ada dua.
kebersamaan yang sifatnya umum atau dikenal dengan istilah ma'iyatullah al-ammah gitu ya. Kebersamaan Allah yang sifatnya umum, ada kebersamaan Allah yang sifatnya khusus, ma'iyatullah al-khasah. Nah, yang ini yang khusus. Kalau yang umum, Allah bersama seluruh makhluknya dengan pengetahuannya, dengan penglihatannya, dengan pendengarannya, dengan sifat-sifatnya, ya kan? Allah bersama seluruh manusia, itu yang umum sifatnya. Adapun kebersamaan Allah terhadap orang-orang yang bertakwa, di samping Allah melihat orang yang bertakwa, Allah juga memberikan nusrah, ya, pertolongan kepada orang-orang yang bertakwa. Bagaimana pertolongan Allah kepada orang-orang yang bertakwa? Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka pembeda. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, ya. Kemudian orang-orang yang bertakwa itu, ya kan, Allah berikan kepadanya furqanan, ya. Furqan itu pembeda, sehingga mereka bisa membedakan, ya, antara yang baik dengan yang buruk. Ini Pak, ya. Ini pertolongan Allah sebenarnya. Jadi ketika seseorang itu bisa meninggalkan yang haram, mengerjakan yang wajib, nah ini ya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah, ya, dalam surah Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Gitu. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, in tattaqullah, kalau kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, Allah akan jadikan bagi kalian furqanan. Ulama tafsir mengatakan furqanan ini banyak, ya. Di antara tafsirnya itu furqanan ini, ya, adalah pembeda, Pak, ya. Bisa meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, beliau menukilkan pendapat daripada ulama tafsir dari tabi'in, yaitu Muhammad bin Ishaq, ya. Qala Muhammad bin Ishaq furqanan, furqan dalam ayat ini ay fadlan, ya. Ay faslan. Seseorang hamba itu diberikan oleh Allah faslan. Faslan itu pembeda, ya. Kemampuan untuk membedakan bainal haqqi wal batil, antara hak, kebenaran dengan kebatilan. Wa hada tafsiru, ya, min bin Ishaq a'ammu mimma taqaddam. Ini tafsir yang lebih umum, ya, dari yang sebelumnya, kata beliau. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau seandainya kita bertakwa kepada Allah, Allah berikan kita furqan, ya, pembeda. Dengan itu kita bisa membedakan mana yang Allah cintai dan mana yang Allah murkai. Yang Allah cintai apa, Pak? Mengerjakan kewajiban-kewajiban kita, ini Allah cintai, ini ibadah ini. Kemudian menyempurnakan yang wajib dengan yang sunnah, ini yang dicintai oleh Allah. Karena segala sesuatu yang Allah cintai itulah definisi dari ibadah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali awil af'ali az-zahirati wal batinah. Gitu. Jadi yang dinamakan dengan ibadah itu adalah suatu nama dari segala sesuatu yang Allah cintai dan yang Allah ridhai. Jadi ibadah itu sebuah nama, Pak. Namun nama ini mencakup seluruh apa yang Allah cintai dan yang Allah ridhai. Baik berupa perkataan, ucapan yang nampak maupun yang batin atau yang tersembunyi. Makanya nanti ada pembagian ibadah, ada namanya ibadah qauliyah, ibadah yang berupa ucapan. Ini yang terdengar ini, Pak. Ibadah fi'liyah, ibadah berupa perbuatan. Ada pula yang enggak tahu orang, cuma pelakunya dengan Allah saja yang tahu, yaitu ibadah qalbiyah, ibadah hati berupa ikhlas. Ikhlas itu enggak ada orang yang tahu, Pak, kecuali Allah dan pelakunya. Dan enggak boleh kita menjudge orang, nah, si fulan enggak ikhlas.
ya memponis orang nggak boleh juga. Karena nanti dikhawatirkan kita menerka-nerka perkara yang gaib gitu, dan itu dosa besar, Pak. Karena nggak ada yang tahu perkara gaib itu, apa yang ada di hati manusia itu kecuali Allah saja yang tahu. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Namun kita bisa memberikan nasihat berupa keikhlasan. Ikhlas itu contohnya seperti ini, seperti ini. Enggak ikhlas itu, iya contohnya tanpa kita menjustifikasi atau menuding personal orang gitu ya. Si fulan tuh nggak ikhlas, nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena kalau mengajar dia cari tempat mahat-mahat yang gajinya mahal. Ada juga orang menuding ustadznya gitu, nggak ikhlas. Padahal nggak tahu dia. Ternyata ustadznya ini punya banyak tanggungan. Dia punya ya orang tua yang setiap bulan dia kasih uang. Dia punya kakak, abang, misalkan yang membutuhkan bantuan. Ternyata dia mencari yang lebih tinggi itu buat akhirat juga niatnya gitu. Maka nggak boleh kita menjudge gitu. Ada juga orangnya. Jadi yang ikhlas itu ya apa adanya ya kan. Terima aja keadaannya gitu. Nggak bisa seperti itu, Pak ya. Karena yang namanya ikhlas itu adalah makana lillah. Boleh jadi orang yang nggak menerima yang sedikit itu yang nggak ikhlas karena dia ingin dipuji, dia nggak menerima gaji, ya kan? Boleh jadi dia yang nggak ikhlas gitu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, perkara-perkara yang seperti itu mestilah kita nggak boleh memponis ya, menjudge seseorang, karena itu perkara gaib ya, karena itu amalan hati ikhlas itu. Maka amalan hati, rasa takut orang kepada Allah, rasa harap, tawakalnya nggak boleh ya kita memponis orang, kamu ini nggak takut sama Allah gitu ya. Ya. Nah, ini hadirin yang kecuali ada indikasi nyatanya. Contoh orang yang bermaksiat terang-terangan itu wajib kita katakan nggak takut sama Allah gitu kan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu dalam surah An-Nahl ayat 127. Kemudian beliau bawakan lagi dalam surah Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 220. Wa qauluhu, dan firman Allah, wa tawakkal 'alal azizir rahim, dan bertawakallah, serahkanlah diri engkau gitu ya kepada Allah, zat yang maha mulia, al-aziz, ar-rahim, zat yang maha penyayang, alladzi yaraka, yang mana Allah itu melihat engkau, hina taqum, ketika engkau berdiri hendak salat. Konteksnya ini ketika sholat gitu Pak ya. Namun secara umum Allah melihat kita dalam kondisi apapun gitu. Karena dalam ayatnya yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Allah. Wa taqallubuka fis sajidin. Wa taqallubaka fis sajidin, dan Allah juga melihat bagaimana ya keadaanmu, ya bolak-balikmu, ya gerak-gerikmu ketika sujud atau di dalam ya kalian sujud, itu Allah mengetahuinya. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Allah zat yang maha mendengar. Jadi Allah tuh maha mendengar ya. Enggak hanya mendengar Pak ya, maha ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan maha itu artinya perbandingan yang sudah enggak ada lagi bandingannya gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab itu ya, itu sudah sesuatu yang memang sudah enggak ada bandingannya. Allah itu maha mendengar, artinya apapun Allah dengar gitu Pak. Mau ya kan yang berbicara virus ya kan, karena binatang itu dalam akidah Islam ada bahasanya Pak. Tidak seperti orang mantik atau ahli filsafat. Karena orang filsafat mengatakan hewan itu enggak berbicara. Nah, manusia itu kata mereka hayawanun natiqun, natiq ya. Manusia itu hewan yang berbicara, ya kan? Kata orang filsafatnya Pak, hayawanun natiq katanya. Tapi itu bukan hujjah gitu Pak ya, nggak benar ya. Kenapa? Dalilnya Pak? Dalilnya Al-Quran. Ya, dalilnya adalah karena umat Islam selalu menyandarkan kepada Al-Quran ya. Dalilnya adalah ketika Nabi Sulaiman ya hendak melewati sarang semut. Nah, semut itu waqalatin namlah, semut berkata gitu. Artinya apa? Semut itu berbicara. Dan di antara mukjizat Nabi Sulaiman itu menguasai bahasa binatang, bahasa hewan.
paham Nabi Sulaiman, memang itu kelebihannya gitu. Jadi nggak benar Pak ya orang filsafat mengatakan hewan itu nggak berbicara, nggak. Hewan itu berbicara dengan bahasanya. Namun kita nggak tahu Pak ya, Nabi Sulaiman yang tahu ya. Iya. Ada pula orang sekarang Pak ya, orang-orang kebatinan sekarang. Nah, kalau orang punya apa kata mereka itu ajian Sulaiman, kita bisa kita mengerti bahasa binatang. Ada pula ritualnya ya, untuk mendapatkan ajian. Nauzubillah. Itu ya orang yang tidak belajar agama yang benar Pak. Kenapa? Karena yang namanya mukjizat, yang namanya karamah itu tidak dipelajari, tidak ada ritualnya. Jadi Nabi Sulaiman paham bahasa binatang itu bukan karena ada ajian-ajian khusus, ada ritual bacaan-bacaan khusus, nggak ada itu Pak. Kata juga apa ya, saya pernah dengar itu ya, teman-teman sebelah itu ya, pesantren-pesantren tasawuf itu ya, yang ilmu-ilmu klinik ya kan. Nah, ada pula mereka ajian itu ya, ajian Sulaiman katanya, supaya kita ngerti bahasa binatang. Nauzubillahi min zalik. Itu salah kaprah yang seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bawakan dalil dari surah Yunus ayat 61. Wa qauluhu ta'ala, kemudian firman Allah taala, wa ma takunu fi sya'nin wa ma taslu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fihi. Dan ya tidaklah engkau berada dalam satu kondisi apapun. Fi sya'nin itu di dalam satu kondisi apapun. Allah mengetahui itu. Wa ma tatslu minhu min Qur'anin, dan apa saja ya kan Al-Qur'an, dari Al-Qur'an, ayat Qur'an yang kau baca, Allah mengetahui. Wala ta'maluna min amalin, dan tidaklah kalian melakukan sebuah amal apapun, Allah illa kunna, kecuali kami, alaikum, atas kalian, syuhudan, menyaksikannya, menjadi saksi gitu. Idh tufiduna fi, ketika kalian melakukannya, Allah menjadi saksi, Allah melihat gitu. Jadi ini luar biasa Pak, kalau seandainya kita senantiasa menghadirkan penglihatan Allah, ya kan, tidak ada lagi yang namanya korupsi Pak. Karena dia takut sama Allah. Takut sama Allah dan merasa dilihat dan diawasi sama Allah. Tidak akan ada lagi kemunafikan kecil gitu ya. Karena kemunafikan besar, munafik itu ada dua, baik kemunafikan itu ada yang besar, orang yang menyembunyikan, ya kan, menyembunyikan kekafirannya, dia kafir gitu Pak. Namun pura-pura Islam. Nah, ini namanya nifaq akbar, kemunafikan besar. Pelakunya munafik, ya, perbuatannya nifaq. Ada nifaq asghar, dia menyembunyikan maksiatnya, dia pelaku maksiat Pak. Namun secara zahir dia seolah-olah orang saleh, sehingga ibadahnya itu hanya ketika di depan orang khalayak ramai saja. Ketika nggak ada orang sendiri dia, na'udzubillahi min zalik. Ini pelaku munafik, kemunafikan juga. Munafik juga itu munafik kecil gitu. Namun walaupun kecil Pak, dia pembatal amal solehnya hilang kalau dia nggak bertobat kepada Allah. Berdasarkan hadis dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu ya. Thauban meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Rasulullah bersabda, bahwasanya Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui ada satu kaum ya, la'lamanna aqwaman min ummati ya. Sesungguhnya aku tahu ada kaum di kalangan umatku ya, ya'tuna yaumal qiyamati, mereka datang kelak di hari kiamat, bihasanatin, dengan kebaikan yang banyak ya, kamisli ya jabal at-tihamah al-bayda ya, yang mana kebaikannya itu bagaikan umpama gunung Tihamah yang berwarna putih, itu satu gunung besar gitu Pak. Faja'alaha Allahu yaumal qiyamah haba'an mansura. Akan tetapi amal yang begitu banyak tersebut Bapak Ibu, Allah jadikan bagaikan ya debu yang terbang, debu yang tidak ada manfaatnya. Lantas para sahabat mendengarkan itu takut Pak.
Subhanallah, khawatir para sahabat, ini siapa itu kaum itu, ya kan? Amma annahum, ya kan? Manhum ya Rasulullah, sifhum lana, siapa mereka itu, kata sahabatnya, tolong berikan sifat-sifatnya kepada kami. Sifhum lana, bagaimana sifatnya gitu. Maka Rasulullah menjawab, amma innahum, ya, adapun mereka min jildatikum, itu sama dengan kalian, ya kan? Satu orang Islam juga gitu. Ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Nah, ini yang luar biasa, Pak. Orang mereka itu kaum yang Allah jadikan amalnya seperti debu ya, yang tidak ada manfaatnya itu. Ternyata ya'khuduna minal lail, mereka juga mengambil ibadah. Salat malam juga mereka ada ibadah malam hari yang mereka lakukan. Kama ta'khudun, sebagaimana kalian, namun bedanya apa? Amma innahum, ya, idza khalau min maharimillah, bedanya kalau mereka itu sendiri-sendiri, enggak ada orang yang lihat, intahakuha, mereka akan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Sehingga ada seorang ulama, Pak, ya, murid senior dari Syekh Albani. Beliau menulis sebuah kitab, sebuah buku yang judulnya Mubtilatul A'mal. Ini bagus bukunya. Saya nggak tahu apakah sudah terjemahan atau belum, ya. Kitab bahasa Arabnya itu judulnya pembatal amal. Nah, di antara pembatal amal itu seseorang yang melakukan maksiat secara sir dan dia nggak bertobat dari maksiat itu. Kecuali ada orang dulu, mungkin dulu saya seperti itu, mungkin ada yang bilang seperti itu, ya. Namun sekarang tobat, bagaimana hukumnya? Insya Allah kalau kita betul-betul tobat yang nasuha akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya adalah sampai dia mati seperti itu, Pak. Maka ancamannya orang yang seperti itu, nauzubillah, Pak, ya, amalannya, sholatnya, puasanya itu tidak dihitung sebagai amal soleh, pahalanya nol gitu, Pak. Ini bahayanya maksiat yang kita lakukan ketika tidak dilihat oleh orang. Dan zaman sekarang itu luar biasa, Pak. Sarana untuk itu banyak sekali, HP kita, ya kan? Media sosial kita, laptop kita gitu ya. Ini luar biasa ini. Itu fitnah ujian yang luar biasa. Di depan orang mungkin kita kelihatan soleh gitu, Pak, ya. Luar biasa sholatnya. Banyak ketika kita di kamar kita dengan handphone kita melakukan apa yang dimurkai oleh Allah. Itu bisa menghapus amal kita ternyata. Daripada amal kita terhapus, maka mumpung ini, Pak, ya, masih ada kesempatan Allah panjangkan usia kita sampai detik ini, sampai malam hari ini, maka tidak ada yang namanya pintu tobat ditutup, nggak ada, Pak. Akan Allah buka terus, karena Allah itu Maha Penyayang betul sama kita. Allah beri kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita, karena memang setiap kita pasti ada salah, pasti banyak berbuat dosa dan kekhilafan yang seperti itu. Ya, fadhil. Ya, sekarang pensyarah kitab, ini perkataan pensyarah syarih, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, beliau menjelaskan pengertian ihsan. Ihsan itu apa, Pak? Ihsan, kata beliau, al-ihsanu biddul isaah. Ihsan itu lawan dari keburukan. Jadi ihsan itu kebaikan, melakukan kebaikan. Lawan dari ihsan itu adalah al-isaah, melakukan keburukan. Apa yang dimaksud dengan ihsan itu? Contohnya huwa, yaitu an yabdulal insanul ma'ruf. Seorang manusia mengerahkan upayanya, mengerahkan kemampuannya untuk melakukan al-ma'ruf. Al-ma'ruf itu, Pak, sesuatu yang dikenal sebagai kebaikan berdasarkan syariat dan tradisi. Jadi tradisi itu bisa menjadi tolak ukur kalau tidak bercanggah dengan syariat. Jadi tradisi itu, ya, sebagaimana ulama usul fikih membuat kaidah, ini ada kaidah fikih, Pak, ya.
Al-adatu muhakkamatun, kata muhakkamah. Kebiasaan itu bisa menjadi sebuah hukum gitu. Namun memang ada dhawabitnya Pak ya. Ada standarisasinya. Standarnya apa? Illam tukhalifis syariah, itu. Selama tidak bercanggah ya, atau selama tidak bertentangan dengan syariat. Sehingga dalam hadis ya, Rasul mengatakan al-muslim ala syurutihi. Seorang muslim ini dia itu memiliki ikatan, kewajiban terhadap persyaratan perjanjian yang telah dia sepakati. Nah, walaupun tidak ada dalam Al-Qur'an ya Pak ya. Misalkan ya seorang pegawai di dia seorang karyawan di sebuah perusahaan ya, maka dia memiliki kewajiban setelah dia menandatangani akad perjanjian. Itu kan kebiasaan sifatnya Pak ya. Itu kan yang dimaksudkan kebiasaan kan sesuatu yang lazim, yang biasa diciptakan oleh manusia, itu bisa menjadi sumber hukum dalam Islam. Selama ya peraturan-peraturan perjanjian yang dia sepakati itu tidak melanggar syariat. Tapi kalau melanggar syariat Pak jangan diikuti gitu. Contoh yang melanggar syariat Pak, kami dulu pernah ikut daurah di Masjid Abu Darda. Jadi ada 300 peserta lebih kurang Pak. Subhanallah, Masya Allah ya. Di antara kebaikan, semoga Allah balas kebaikan ini, panitianya itu ya kan, donaturnya, mereka menyewakan hotel bintang 5 itu selama sepekan Pak. Bayangkan seharinya saya lihat Traveloka itu mau 500 di hotel tuh. Jadi kami waktu itu iseng-iseng main ke lantai atas gitu, ada kolam renangnya itu kan. Pas jaga itu ada perempuan nggak pakai jilbab gitu. Kami tanya, Mbak ya Kak, ya, Mbak ini agamanya apa? Oh Islam, ke kami kok nggak pakai jilbab. Oh ya Pak Ustadz ya, kalau kerja di sini kata ownernya gitu ya, kata bosnya nggak boleh pakai jilbab. Itu nggak boleh, nggak bisa ditaati yang seperti itu ya. Peraturan perjanjian yang seperti itu, karena melanggar syariat. Itu heran juga kita, subhanallah, rupanya ya dengar-dengar rupanya hotel itu milik Cina katanya. Parah ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi al-ihsan itu lawan dari al-isaah. Al-isaah itu berbuat keburukan, al-ihsan berbuat kebaikan. Yaitu seorang ya melakukan, mengerahkan, karena badlul itu artinya, badlun itu artinya mengerahkan daya upaya, mengoptimalkan potensi dirinya untuk melakukan yang kebaikan. Jadi hati tidak hanya sekedar melakukan kebaikan Pak, orang yang berbuat ihsan itu. Jadi orang yang berbuat ihsan itu adalah mengoptimalkan seluruh kemampuannya dalam melakukan kebaikan. Wa yakuffal adza, dan dia menolak ya, menahan diri, menolak, mengingkari, termasuk maknanya ini ya, seluruh keburukan, seluruh gangguan, lawan dari ma'ruf, baik itu kemungkaran ya kan, kemaksiatan, seluruh ya kan yang merupakan gangguan, yang merupakan kemungkaran, itu ditolak oleh seorang muslim ya. Fayabdulal ma'rufa li'ibadillah ya. Kemudian dia mengoptimalkan dirinya, mengerahkan daya upayanya berbuat kebaikan untuk hamba-hamba Allah. Fi malihi, dalam hartanya, wajahihi, dalam ya kehormatannya, wa ilmihi, dalam ilmu, wa badanihi, dan dalam raganya, dalam tubuhnya gitu. Jadi memang kebaikan ihsan itu Pak sudah Allah tetapkan itu. Sebagaimana dalam hadis sahih Muslim ya, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Allah itu telah menulis, makna kata-kata apa itu bisa bermakna wajib Pak. Makanya kalau Bapak lihat ada kata kalimat kutiba itu dalam bentuk majhul ya, wazan fu'ila ya, kata-kata apa itu ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu
kutiba diwajibkan, jadi bermakna wajib. Kalau kataba mewajibkan. Jadi kataba itu kalimat dalam bahasa Indonesia kalimat aktif ya, yang mana subjeknya diketahui yaitu Allah. Kataba mana fa'ilnya, mana subjeknya, kata ganti domir itu mustatir dari huwa, kalimat itu Allah gitu. Innallaha kataba, telah menuliskan, itu maksudnya telah mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu. Sehingga kan dibocorkan dalam hadis wa idza qataltum, kalau engkau membunuh pun fa'ahsinu, begitulah, maka berbuat ihsan, berbuat baik dalam membunuh. Maka dalam Islam itu ada cara mengeksekusi mati, itu ada, nggak boleh dibakar. Ya suatu ketika dalam hadis sahih ya, Nabi melihat ada seseorang membakar sarang semut. Nabi marahnya minta ampun ya. Disebutkan ya, muka beliau merah gitu ya. Kemudian Nabi mengatakan la yu'adhibu bin-nar illa rabbun-nar. Tidak boleh seseorang itu mengazab ya dengan api kecuali pencipta api itu. Rabbnya api itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga menyembelih, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian menyembelih maka berlaku ihsanlah, berbuat baiklah ketika menyembelih. Jangan menyembelih dengan parang tumpul, enggak boleh bisa tumpul ya. Harus pasrah, tajamkan pisau, kata Nabi ya. Fal yurih dhabihaku, fal yurih dhabihaku, sehingga yang disedih itu akan merasa yang agak tersiksa dengan sedihan kita. Kemudian jangan sampai hewan yang lain itu melihat kita. Maka luar biasa Islam, karena Islam itu memang mewajibkan kita berbiasa. Maka di sini beliau mengatakan seorang manusia ya itu berbuat ma'ruf kepada hamba-hamba Allah dengan hartanya, dalam hartanya. Jadi bagaimana kita berbuat ma'ruf dengan harta kita? Yaitu kita memberikan harta kita kepada orang yang membutuhkannya. Yang pertama tentu yang membutuhkannya, yang wajib kita nafkahi siapa Pak? Ya, keluarga kita, orang tua kita. Jadi kalau orang tua kita Pak, itu menjadi kewajiban anak laki-laki. Ya, jadi memang urutan seperti itu ya. Jadi suami itu kewajibannya yang pertama kali menafkahi dirinya dulu Pak. Kalau dia nggak makan, dia istrinya makan enak, nah itu boleh juga, sulit dia kan. Yang pertama dia nafkahi dirinya dulu Pak. Makanya dalam ayat itu kan beri makan istrimu sesuai apa yang mau makan. Jadi dia makan dulu, dia nggak makan itu. Gak boleh seperti itu juga, ya zalim juga kepada diri, karena badan kita ada haknya kan, perut kita ada haknya juga gitu kan, jangan kita menzalimi perut kita. Jadi suami itu kewajibannya terhadap dirinya, kemudian anak istrinya dan orang tuanya. Ya kan? Jadi orang tua itu Pak, kalau seandainya nggak mampu orang tua kita, itu kembali kewajiban menafkahinya kepada anak lagi anak perempuan. Gimana anak perempuan nggak wajib dia, kecuali dia punya harta dan hukumnya sunnah. Jadi kalau perempuan Pak ulama menjelaskan kalau punya uang itu dan uang yang wanita, uang istri Pak, uang dia nggak boleh dicampur dengan uang suami. Misalkan dia dalam sebuah rumah tangga mungkin ada, ya ini ada gitu ya, ya istrinya kerja juga Pak. Jadi hasil upah gaji istrinya itu uang istri. Nggak boleh suami mengklaim ini duit aku tuh, kamu kan istri saya, nggak boleh, itu zalim ya. Nah, jadi wanita itu boleh dia memberikan orang tuanya, namun dengan duit dia. Kalau dengan duit suaminya bagaimana? Mesti izin suami. Berdosa wanita nggak ada izin suami kan, kami dulu duit suami kan. Tapi niat saya kan baik Pak Ustaz. Betapa banyak orang niat yang baik dan caranya nggak bagus gitu ya. Nah, jangan kita seperti ini ya, seperti siapa itu Pak yang bersolat dengan harta dengan cara mencuri, itu kan nggak benar. Karena prosesnya nggak bagus, walaupun niatnya nggak bagus. Ini jadi jadi seorang suami itu wajib menafkahi dirinya, istrinya, kemudian orang tuanya. Karena orang tua itu tanggung jawab suami. Maka banyak di antara para istri Pak, jangan kita membuat suami kita durhaka.
Kan banyak juga Pak dalam kehidupan di masyarakat, ya Pak ya. Lihat suaminya kirim uang sama mama bapaknya, marah istrinya, ya kan? Oh bapak ini kan dikit-dikit ngirim uang, dikit-dikit ngirim. Sebenarnya jadi kalau punya uang jangan dikit Pak, punya uang banyak kirim banyak gitu. Ini termasuk ya wanita yang terbaik kalau seperti itu ya. Ya, seorang wanita itu harus mensupport suaminya selama itu baik. Karena suaminya itu Pak luar biasa pahalanya kalau dia menanggung kebutuhan orang tuanya, dan sang istri pun yang ikhlas menerima, bahkan mensupport, ya, bahkan mengingatkan suaminya, Pak ya, kapan Bapak ngirim lagi uang mama gitu ya, mertuanya. Dia support Pak istrinya, itulah ya karakter istri yang soleha gitu. Dia membantu suaminya untuk bertakwa. Namun kalau suaminya nggak mampu dan cuma untuk ininya ya boleh buat ya. Nah memang kita Allah berikan kewajiban sesuai kemampuan kita, ya. Bertakwa kepada Allah itu sesuai kemampuan saja. Ini ada yang dulu. Baru setelah itu baru ada lebihnya sedekah ya. Di jalan Allah, bantu masjid. Ini jangan sampai Pak. Waktu masjidnya masya Allah rupanya istrinya nggak kaya, salah itu. Ya kan? Ada suruhan masjid itu hanya semua uang untuk makan kita besok ya kita sumbangkan mungkin apa ya? Kalau waktu untuk SPP anak udahlah jangan kirim, salah itu ya. Itu tidak ada ilmu gitu, tidak ada ilmu dia gitu. Orang yang punya ilmu dia tahu mana skala prioritas dalam bersedekah, berinfak. Ini adalah yang dimulai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kewajiban yang mesti kita tunaikan dahulu, baru yang sunnah. Karena sedekah kepada orang itu kan sunnah sifatnya. Namun kalau menafkahi istri itu wajib, menafkahi orang tua itu wajib. Ini enggak ya? Setiap bulan yang isi ngasih sedekah untuk orang lain, ibunya nggak pernah dikasih ya itu salah ya Pak. Nah ini jadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena mengingat waktu Pak ya. Mungkin kita cukupkan dulu ya sampai di sini pembahasan kita di malam hari ini. Semua yang benar itu datang dari Allah, yang hilang itu dan salah dari yang pribadi dan syaitan yang terkutuk. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.